Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah dengan NPM 1970111031 dari kelas B. Lalu ada teman saya Rifa Alisiana Putri dengan NPM 1970111008 dari kelas B. Lalu ada Amalia Putri dengan NPM 1970111068 dari kelas B. Lalu ada Taufik Ismail dengan NPM 1970111072 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan pengertian bendungan, jenis bendungan, dan mencari tahu jenis bendungan. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Untuk Saudara Taufik dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dengan NPM 1970111072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bendungan dan jenis-jenis bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya. Yang pertama itu adalah pengertian bendungan. Menurut kata Saputra, bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan. Bendungan dan bendung merupakan bangunan melintang sungai secara harfiah, memisahkan bagian hulu dan hilir sungai dengan bangunan yang masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Alisina Putri dengan NPM 197011008 dari kelas B akan memaparkan materi mengenai jenis bendungan berdasarkan ukuran dan penggunaannya. Pertama-tama saya akan sharing terlebih dahulu. Di sini sudah ada jenis-jenis bendungan berdasarkan ukurannya, dibagi menjadi large dam dan small dam. Untuk large dam, menurut ICOLD, dikategorikan sebagai bendungan besar apabila tinggi bendungan lebih dari 15 meter. Untuk tinggi bendungan 10-15 meter pun dapat dikategorikan large dam apabila memiliki risiko kegagalan yang tinggi, panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter, kapasitas waduk yang dihasilkan tidak kurang dari 1 juta meter kubik, debit banjir maksimum yang diperhitungkan tidak kurang dari 2000 meter kubik per detik, bendungan didesain dengan unusual design, dan juga menghadapi kesulitan-kesulitan khusus pada fondasinya. Dan untuk yang kedua adalah small dam. Semua bendungan yang dikategorikan pada small dam ini merupakan jenis bendungan yang tidak masuk ke dalam kategori bendungan besar. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Untuk yang pertama adalah single purpose dam atau bisa disebut juga dengan bendungan dengan tujuan tunggal. Bendungan dengan tujuan tunggal ini adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja. Misalnya, bendungan yang dibangun untuk tujuan PLTA saja. Lalu ada multi-purpose dam. Untuk multi-purpose dam ini atau bendungan serbaguna, bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan. Mungkin untuk berdasarkan tujuan pembangunannya ada dua, yaitu single purpose dam dan multi purpose dam. Jenis bendungan berdasarkan penggunaannya dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu bendungan untuk membentuk waduk atau storage dam, digunakan untuk menyimpan kelebihan air dan digunakan pada saat-saat yang diperlukan. Yang kedua adalah detention dam untuk memperlambat jalannya air dan dipergunakan untuk mereduksi banjir. Kegunaannya atau penggunaannya bisa dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu menyimpan air sementara lalu dialirkan. Lalu yang kedua adalah disimpan selama mungkin lalu diresapkan.
Yang ketiga adalah diversion dam, digunakan untuk meninggikan permukaan air lalu dialirkan masuk ke saluran air atau terowongan air, seperti untuk penggunaan pengairan irigasi, untuk PLTA, lalu untuk distribusi air bersih atau industri. Yang keempat juga ada debris dam, check dam, atau sabot dam. Ini itu digunakan untuk menangkap lumpur dan pasir, dan untuk bendungan lebih keris dikategorikan masuk ke dalam kategori large dam dan juga ke dalam diversion dam karena digunakan untuk PLTA, irigasi, distribusi air bersih atau industri, dan juga masuk ke detention dam untuk mereduksi banjir besar. Terima kasih, sekian dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bendungan berdasarkan material konstruksinya. Jenis-jenis bendungan berdasarkan material konstruksinya dibagi menjadi dua, yaitu jenis bendungan urugan atau disebut rockfill dam atau embankment dam. Lalu ada bendungan konkrit atau bendungan yang terbuat dari konstruksi beton. Pada bendungan jenis urugan, kita bisa membagi lagi menjadi dua, yaitu bendungan urugan serba sama atau disebut homogen dams, lalu ada bendungan zonal. Nah, untuk bendungan urugan serba sama atau homogen, bendungan ini bisa dikatakan homogen ketika konstruksinya setengah volumenya itu terdiri dari satu jenis bahan yang sama. Tidak ada bendungan yang benar-benar homogen atau satu jenis bahan dalam konstruksinya. Jadi yang dikatakan homogen adalah setengah dari volume itu terdiri dari bahan bangunan yang seragam. Lalu yang kedua ada bendungan zonal. Nah, bendungan zonal ini terdiri dari timbunan-timbunan agregat yang membentuk gradasi dengan susunan ukuran butiran yang berbeda-beda dalam suatu lapisan-lapisan tertentu. Lalu yang terakhir, kita masuk ke bendungan beton atau concrete dam. Nah, concrete dam ini tentu saja terbuat dari konstruksi beton. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu tahan lama, dan juga dalam pembangunannya kita memerlukan kajian geologis yang sangat baik dan teliti. Lalu pada pelaksanaan juga memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis bendungan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bendungan pengelak pendahuluan atau primary covered dam dike, kemudian yang kedua ada bendungan pengelak atau covered dam, yang ketiga bendungan utama atau main dam, yang keempat bendungan sisi atau high level dam, kemudian yang kelima ada bendungan di tempat rendah atau saddle dam, yang keenam ada tanggul atau dike atau levee, kemudian bendungan limbah industri atau industrial waste dam, kemudian yang terakhir ada bendungan pertambangan atau maintaining dam atau tailing dam. Kemudian ada jenis-jenis bendungan berdasarkan jalannya air. Yang pertama ada overflow dam, yaitu bendungan yang dibangun untuk dilewati oleh air, misalnya pada bangunan pelimpas atau spillway. Kemudian ada yang kedua ada non-overflow dam, yaitu sebaliknya dari overflow dam, yaitu bendungan ini sama sekali tidak boleh dilewati oleh air. Bendungan ini biasanya dibangun pada berbatasan serta terbuat dari beton, pasangan batu, atau pasangan bata. Kemudian ada jenis-jenis bendungan berdasarkan keterkaitannya dengan kondisi geologinya. Nah, pertimbangan geologi mencakup menilai kecocokan jenis tanah dan batuan sebagai pondasi dan kesesuaiannya dengan material tubuh bendungan. Geologi pondasi lokasi bendungan sering menjadi penentu di dalam menetapkan tipe bendungan yang cocok dengan lokasi tersebut. Kondisi pondasi dan geologi yang harus dipertimbangkan antara lain mencakup kekuatan, ketebalan, arah, dan kemiringan lapisan, tingkat tulus air atau permeabilitas, retakan, sambungan, serta yang terakhir ada patahan. Nah, umumnya bendungan urugan dapat dibangun pada semua jenis fondasi kecuali tipe sekat atau concrete face rockfill dam yang tidak cocok dibangun pada batuan yang sudah berubah bentuk dan batuan lunak. Selanjutnya, untuk fondasi tanah paling sesuai yaitu tipe urugan tanah homogen. Sedangkan untuk fondasi pasir kerikil yang lolos air dapat menggunakan tipe urugan homogen atau zonal yang dikombinasi dengan blanket kedap air atau dinding halang yaitu cut-off wall. Sedangkan untuk fondasi batuan yang kuat dengan lembah sempit cocok untuk bendungan beton gaya berat. Bila lereng tumpuan batuannya cukup keras pula, bisa menggunakan bendungan beton busur atau RCM. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Ardiansyah. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis bendungan,
Mari kita coba mencari tahu jenis suatu bendungan. Nah, dalam kelompok ini kami menjadikan bendungan Lewi Keris sebagai studi kasus kami. Nah, yang pertama, jenis bendungan Lewi Keris berdasarkan ukurannya, kita dapat memasukkannya ke jenis Large Dam atau bendungan besar. Karena bendungan ini tingginya 83,5 meter dengan panjang puncak 326 meter dan lebar 12 meter dengan volume 3.800 juta meter kubik. Data-data ini kami dapat dari situs Kemen PUPR. Lalu, berdasarkan tujuan pembangunannya, bendungan ini termasuk multipurpose karena bendungan ini dibangun untuk menyediakan air baku di beberapa wilayah termasuk Ciamis dan Kabupaten Tasik. Dan selain itu, bendungan ini dibangun untuk tujuan PLT atau pembangkit listrik tenaga air dengan memiliki 2 turbin dan direncanakan menghasilkan daya 2 kali 10 MW. Lalu, berdasarkan guna, bendungan ini termasuk detention dam karena berguna untuk memperlambat jalannya air. Lalu bendungan ini merupakan bendungan concrete dam, yaitu bendungan beton. Dan untuk aspek geologisnya, kami mendapatkan data dari Repository Universitas Trisakti di bab 5 kesimpulan TA mahasiswa Trisakti bahwa bendungan ini kondisi permukaan pondasinya itu termasuk dalam kategori buruk sampai sedang dan materialnya tersedia dan dekat dengan lokasi calon bendungan. Seisme daerah lokasi calon bendungan yang relatif cukup rawan terjadi gempa serta panjang as bendungan sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria bendungan tipe Hurgan dengan panjang 481,25 meter secara umum. Kondisi geologi teknik daerah calon bendungan memenuhi syarat dan layak untuk dibangun bendungan tipe Hurgan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan tolong masukkan kritik dan sarannya kepada kelompok kami agar kami dapat belajar lebih lagi tentang bendungan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.